Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kami dari altar GBI Katang mengucapkan selamat beribadah. Puji Tuhan, kita dapat bangun dan sekarang sedang ada di hadirat-Nya untuk beribadah. Mengapa? Ada obat saat kita tidak bisa tidur. Tetapi tidak ada obat untuk bangun, bukan? Untuk itu, bersama kami di sini mari kita teriakkan, terima kasih Yesusku buat hari yang Kau berikan. Kami pada saat ini kami datang kepadamu untuk mengingat dan menguduskan hari Sabat-Mu. Kami bersyukur karena kesempatan yang langka yang kami miliki di masa pandemi ini. Kami boleh duduk diam di hadirat Engkau untuk memuji-muji Engkau, untuk menyembah Engkau. Kiranya Engkau memberkati kami melalui momen yang sedang kami lakukan saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah saya baik. Bagaimana Allah saudara? Apakah Allah saudara juga baik? Kalau Allah saudara baik dan Allah saya baik, mari saat ini kita nyatakan bahwa memang kita punya Allah yang baik. Dia menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Mari nyanyikan itu bersama kami. Allah itu baik. Mari dengan semangat katakan, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya
mengatakan Allah itu baik. Tetapi pernahkah saudara merasa Allah tidak baik? Khususnya pada saat ini, di mana kita sedang mengalami pandemi. Apakah saudara dan saya terkadang merasa ragu Allah tidak memihak kepada kita? Rupanya Nabi Habakuk juga mengalami hal-hal yang tidak dikehendakinya. Saya mengajak saudara membuka Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Silakan saudara membuka dan merenungkannya. Singer akan menyanyikannya untuk kita. Habakuk katakan, meskipun pohon ara tidak berbuah, no buah, meskipun pohon anggur tidak ada hasilnya, tidak ada anggurnya. Artinya meskipun tidak ada harapan, kata Habakuk, biarpun pohon zaitun gagal, artinya gak dapat duit, gak dapat apa-apa. Biarpun hasil gandum sedikit, artinya dapat dikit tok, tidak sesuai harapan. Kata Habakuk, walaupun domba-domba mati semua, walaupun di kandang tidak ada ternak, tidak ada sapinya, tidak ada lembu, artinya tidak ada stok. Seseorang tidak punya tabungan untuk hari berikutnya mungkin. Bahkan kekurangan. Nah, ini dialami oleh Habakuk. Dan juga sekarang ini di antara kita mungkin sedang mengalami keadaan tekanan seperti ini. Di masa pandemi ini banyak orang yang pusing, tujuh keliling dan sebagainya. Ada banyak kesulitan, tantangan, kesusahan yang kita alami, yang saudara-saudara kita alami. Kita belajar dari Habakuk saat ini. Apa yang dilakukan Habakuk ketika hidupnya sedang tertekan. Dia katakan di ayat 18, dia akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Terjemahan lain berkata, Habakuk akan gembira selalu. Habakuk akan tetap bersukacita di dalam Allah. Habakuk akan merasa happy. Karena apa? Karena dia punya Allah yang menyelamatkannya. Nah, ayat 18 menunjukkan sikap yang benar dari Habakuk ketika ia sedang mengalami tekanan hidup yang tidak diinginkannya. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, walau banyak tekanan hidup, hati Habakuk tetap bersukaria sehingga dia dapat bertahan hidup. Bagaimana saudara dan saya? Penulis pengarang lagu ini tidak berhenti di situ. Sebagai anak-anak Tuhan, luar biasa penulis ini berkata, di saat dia susah, Yesus hiburkan dia, dan seterusnya. Mari kita menyimak kelanjutan dari lagu tadi. Di saat engkau susah,
Yesus hibur selalu. Biarlah ini juga menjadi sikap saudara dan saya ketika tekanan hidup sedang menerpa. Di saat engkau susah, Yesus hibur selalu. Di saat engkau lemah, Dia kuatkan. Yesus mau menolongmu dalam kesusahanmu. Yesus kan selalu setia sampai selama-lamanya. Walau pohon ara tak berbunga, pohon anggur tak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tak menghasilkan, kambing domba terhalang sudah, lemut sakit tak ada. Namun aku kan tetap setia, karena Yesus tetap setia. Namun aku kan tetap setia, karena Yesusku tetap setia. Katakan, namun aku kan tetap setia Tuhan. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk dapat bertahan dalam menghadapi tekanan hidup yang makin hari tidak semakin lemah, tetapi semakin berat tekanannya. Bisa jadi seperti itu yang Tuhan izinkan kita alami. Lebih sulit, bertambah sulit, dan akan tetap sulit bisa jadi. Satu belum selesai kesusahan, ketambahan lagi kesusahan yang lain. Nah kalau begitu, belajar dari Habakuk, kita harus senantiasa fokus kepada Allah. Kita harus selalu ada di dalam Tuhan, kata ya Habakuk. Harus happy karena punya Tuhan. Seperti Habakuk, dia mampu bertahan di tengah penderitaan. Dia sanggup bertahan di dalam kesulitannya oleh karena dia mendapat kekuatan dari Allahnya. Ayat 19 mengatakan demikian. Habakuk memiliki kekuatan ekstra di tengah ketertekanan hidupnya, di tengah kesulitan dan tantangan yang dihadapinya, situasi di sekitarnya yang tidak menyenangkannya. Dia fokus, dia bersukacita karena punya Tuhan. Tuhan andalannya, Tuhan yang menyelamatkan hidupnya dari ketertekanan. Nah, saudara dan saya juga punya Tuhan yang dahsyat, bukan? Allah El Shaddai, Dia Allah kekuatan kita saat hadapi badai. Berupa apapun yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup saudara dan saya. Jenis badai, jenis tekanan apapun yang sedang saudara dan saya alami saat ini. Mari saudara, mari hadapi badai hidup yang sedang kita alami dengan memiliki keyakinan bahwa Tuhanku adalah perisaiku. Mari bersama kami saat ini katakan, Tuhan, Engkau perisaiku.
saat badai hidup menerpaku. Mari kita katakan melalui pujian ini, Engkaulah perisaiku. Yakinlah bahwa Yesus kekuatan kita akan selalu menopang hidup kita. Mari kita akhiri ibadah kita dengan menyerahkan diri dalam doa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu saat ini mengucap syukur oleh karena saat ini Engkau menenangkan jiwa kami. Engkau memberi kekuatan batin kepada kami di dalam kami menjalani keseharian kami.
Kami bersyukur ya Tuhan, kami dapat bertahan di dalam tekanan oleh karena kami memiliki Engkau. Kami bersyukur Tuhan, kami dapat bertahan menghadapi badai hidup ini oleh karena kami mempunyai Engkau Allah El Shaddai. Karena itu ya Tuhan, berkatilah setiap jemaat-Mu yang sedang beribadah saat ini, yang sedang duduk diam di hadirat-Mu. Curahkanlah berkat dan rahmat-Mu atas kami semua ya Tuhan. Lingkupilah kami dengan kekuatan-Mu, perlindungan-Mu ya Tuhan. Sehingga hari demi hari yang akan kami jalani menjadi hari-hari yang penuh dengan kemenangan. Oleh karena ada Engkau di dalam hati kami. Dan kami mau terus mengagungkan Engkau. Kami mau terus menjadikan Engkau Allah El Shaddai di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Matur nuwun Gusti Yesus, oleh karena berkat-Mu bagi kami di tengah ibadah saat ini. Haleluya. El Shaddai. Jemaat terkasih, sebelum kita akhiri ibadah kita, mohon bersabar sebentar. Saya atas nama gereja mengucapkan bela sungkawa sedalam-dalamnya atas dipanggilnya Bapak Karim Ismawadi. Kepada Ibu Kris, Anak Agis dan Nanda, kami berdoa supaya kalian bertiga diberi kekuatan dan penghiburan daripada Tuhan. Kami yakin bahwa ibu dan anak-anak dan keluarga besar dapat mengatasi keadaan ini dengan baik sehingga akan terus bertahan di dalam iman walaupun ada tekanan yang kuat yang serasa tidak sanggup, tapi Tuhan akan memampukan. Itu saja, Tuhan memberkati dan terus bersabar, tetap kuat di dalam Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati juga jemaat semuanya. Amin.